Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 2036, Badai yang Dijanjikan. Rain turun di atas kasurnya, terlalu lelah untuk bergerak. Bagian dalam tendanya seperti oven, dan langit yang tak kenal ampun menghantam dunia dengan panas di luar. Hanya memikirkan hamparan tulang yang memutih karena matahari, yang tampak bersinar seperti salju di bawah sinar matahari yang terik, membuat matanya ingin sekali merasakan kenyamanan bayangan. Itulah sebabnya pintu tendanya tertutup, membuat bagian dalam tenda menjadi redup dan nyaman. Pesona pasif dari salah satu kenangan Rain membuatnya tetap tenang, dan akhirnya dia bisa bernapas. Beberapa hari terakhir ini, penuh tantangan. Pasukan Song telah berangkat ke utara, berbaris dengan kecepatan yang sangat menyiksa. Mereka harus melarikan diri dari kejaran musuh, tentu saja, tetapi prajurit itu bahkan belum sempat pulih dari pertempuran. Menahan kesulitan yang mengerikan dari pawai mengerikan segera setelah bencana itu bagaikan siksaan yang kejam. Semua orang perlahan-lahan hancur karena tekanan. Tidak mudah untuk menghancurkan Awaken, tetapi Godgrave adalah tempat yang tepat untuk mencapainya. Situasinya semakin buruk karena betapa menyedihkan rasanya menghancurkan pos-pos pemusnahan sementara tentara mundur ke utara. Mereka telah berjuang lama dan keras untuk membangunnya, bagaimanapun juga memerangi hutan merah adalah urusan yang mengerikan, tetapi terasa memuaskan. Seolah-olah mereka mengusir sesuatu yang keji dan menjijikkan ke dalam kegelapan untuk membangun tempat di bawah matahari bagi umat manusia. Lalu bagaimana rasanya membongkar pos-pos terdepan itu dengan tangan mereka sendiri? Sejauh ini, Legiun ke-7 baru menghancurkan satu. Hal itu harus dilakukan dengan tergesa-gesa, jadi benteng itu dibakar segera setelah garnisun dievakuasi. Untungnya, bahan bangunan yang paling banyak tersedia di Godgrave adalah kayu, dan api menyebar dengan cepat. Namun, itu tidak cukup cepat. Blood Sister mengepung pos terdepan yang terbakar dan membombardirnya dengan serangan jarak jauh, menghancurkan benteng itu hingga menjadi puing-puing. Apa yang telah memakan waktu berminggu-minggu untuk bertempur di hutan yang mengerikan dan upaya yang sangat besar untuk membangunnya berubah menjadi tumpukan puing hangus yang membara dalam hitungan. Saat para prajurit menyaksikan pemandangan kehancuran itu dalam keheningan yang mencekam, sulit untuk tidak merasa seolah-olah semua darah, keringat, dan air mata yang telah mereka tumpahkan sia-sia. Pada saat legiun itu meninggalkan reruntuhan yang menghitam, tanaman merambat merah pertama sudah mulai tumbuh keluar dari celah tersebut. Sialan semuanya! Rain bergeser dan melirik bayangan gelap yang bersarang di sudut-sudut tenda. Di dalam sangat panas. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata dengan nada rendah, "Kau tahu. Kau sudah bisa membuat sihir pendingin. Kenapa kau tidak menyihir seluruh tenda saja, selagi kau melakukannya?" Terjadi keheningan selama beberapa saat, kemudian terdengar suara tawa dari balik bayangan. Terutama karena hal itu akan menyita waktu untuk hal-hal yang lebih penting. Mengapa kamu tidak mempelajari ilmu sihir rahasia dan menyihir tenda itu sendiri? Rain tersenyum dalam kegelapan. Mungkin saja, apakah saya benar-benar bisa mempelajarinya? Sosok yang dikenalnya muncul dari balik bayangan, duduk di lantai tenda. Ia mengangkat bahu. Saya tidak mengerti mengapa tidak. Seorang teman pernah mengatakan kepada saya bahwa itu tidak akan memakan waktu lebih dari 1 abad, tetapi dengan bakat yang Anda miliki, itu seharusnya jauh lebih cepat. Paling lama beberapa dekade. Rain mendesah angka. Lalu, dia mengamatinya dengan ekspresi netral. Mengapa kamu keluar? Sunni tersenyum. Aku punya sesuatu untukmu. Ulurkan tanganmu.
Masih berbaring di kasur, Rain mengulurkan tangannya. Ia menggenggamnya dengan lembut dan mengangkat tangan satunya. Sesaat kemudian, sebuah gelang cantik yang ditempa dari perak hitam muncul dari untaian kegelapan, dan ia melingkarkannya di pergelangan tangan Rain. Rain mengamati gelang itu dengan rasa ingin tahu. Gelang itu terasa dingin saat disentuh, sangat kontras dengan kulitnya yang halus seperti pualam. Kerajinannya indah dan pas di badan. Cantik sekali. Tapi apa itu? Dia melepaskan tangannya dan bersandar sedikit. Sebuah kenangan. Ikatlah, lalu pikirkan tentang keinginan untuk mengetahui keadaanmu. Kenangan baru selalu menjadi kejutan yang menyenangkan. Rain duduk, memasukkan esensinya ke gelang cantik itu, menunggu hingga esensi itu meresap, lalu memikirkan keadaannya. Keadaan apa yang sebenarnya dia bicarakan? Seperti lelah, berkeringat, dan sengsara. Namun, pada saat berikutnya, bidang rune yang berkilauan tiba-tiba menyala di udara di depannya. Rain membeku. Apakah ini? Dia mengangguk. Ya, itu adalah sesuatu yang kubuat sendiri setelah terputus dari mantra. Itu tidak begitu maha tahu dan hanya memiliki fungsi dasar, tentu saja, tetapi masih berguna untuk dimiliki. Rain tersenyum. Jadi ini adalah rune yang terkenal itu. Anehnya, melihatnya tiba-tiba membuatnya merasa seperti seorang yang terbangun sebenarnya. Hanya saja, membacanya adalah masalah yang sama sekali berbeda. Sunni telah mengajarkannya dasar-dasar bahasa mati yang tersebar luas di alam mimpi dalam 4 tahun terakhir, dan terutama bahasa rahasia asli yang digunakan mantra. Itu adalah suatu keharusan, lagi pula, mereka telah bertujuan untuk membuatnya menjadi seorang yang terbangun tanpa terinfeksi oleh mantra. Yang berarti bahwa itu tidak akan memberinya terjemahan apapun. Untungnya, Rain ternyata cukup berbakat dalam bahasa. Jadi, dia bisa membaca rune secara teori. Dia hanya kurang berlatih dalam melakukannya. Tetap saja, dia sangat penasaran untuk mengetahui apa yang akan dikatakan gelang itu padanya. Jadi, Rain teringat pelajarannya dan melirik rune yang berkilauan itu. Mereka membaca nama Rain. Nama asli. Dia berkonsentrasi. Janji. Dijanjikan badai? Tidak. Runenya serupa, tetapi jika dipelajari dengan saksama, makna yang berbeda akan terungkap. Ada kegelapan yang menggelora dalam namanya, gambaran jelas dari langit hitam yang luas. Namun, ada juga secercah harapan di dalamnya, sebuah janji bahwa kegelapan akan sirna, dan sekilas cahaya indah bersinar di suatu tempat yang jauh. Ada juga sedikit nada melankolis dalam namanya, karena kelegaan dan cahaya masih jauh di kejauhan. Rain mengamati rune itu sekali lagi dan kali ini membacanya dengan benar. Nama asli, Janji Langit yang Jauh. Budak Bayangan Bab 2037, Laut Roh. Rain menggulingkan kata-kata itu di lidahnya. Janji langit yang jauh. Itu adalah nama sejati yang indah, meskipun tidak seganas dan menakutkan seperti kebanyakan nama sejati lainnya. Nama itu terasa asing, tetapi anehnya menenangkan. Seperti ada bagian dari teka-teki yang tidak diketahuinya hilang dari jiwanya, dan sekarang akhirnya jatuh ke tempatnya, sehingga membuat jiwanya lebih lengkap. Sungguh perasaan yang aneh. Sunni mengamati ekspresinya dengan sedikit rasa ingin tahu. Saya kira kamu sedang memikirkan nama aslimu? Rain mengangguk. Ya, aku suka. Menurutku, cantik. Itu sama sekali bukan seperti yang dia harapkan. Nama yang cantik itu sepertinya tidak cocok untuknya. Hidupnya sama sekali tidak cantik. Faktanya, sebagian besar hidupnya hanya merangkak di lumpur, membantai makhluk mimpi buruk,
dan menyaksikan kengerian yang tak terlukiskan di Godgrave akhir-akhir ini. Kakaknya terkekeh. Memang benar. Dia terdiam beberapa saat, lalu menambahkan dengan nada lebih serius, nama memiliki kekuatan, Rain. Kekuatan yang sangat nyata, kamu akan mempelajarinya saat mempelajari Saping, tetapi juga kekuatan yang lebih samar. Nama sejati adalah jangkar diri sendiri, dan mengenal diri sendiri adalah langkah pertama dalam menapaki jalan kenaikan. Dia tersenyum. Apa langkah selanjutnya? Sunyi tampak terkejut dengan pertanyaan itu. Ia terdiam sejenak sebelum menjawab. Langkah selanjutnya adalah memaksakan diri pada dunia. Namun, Anda tidak perlu khawatir tentang itu sekarang. Dia mendesah. Bagaimanapun, jangan ungkapkan nama asli Anda kepada siapapun, setidaknya untuk saat ini. Yang lain membagikannya dengan bebas, tetapi Anda mungkin telah memperhatikan bahwa beberapa tidak melakukannya, seperti Seisan, misalnya. Atau para penguasa. Itu karena mereka lebih mengerti daripada yang lain, dan mereka mengerti bahwa meskipun membuat nama Anda dikenal mungkin merupakan anugerah yang kuat, itu juga bisa menjadi kutukan. Rain mempertimbangkan kata-katanya beberapa saat. Itu masuk akal. Dia sudah tahu bahwa ada sihir nama, dan bahwa nama memiliki kekuatan. Oleh karena itu, bukankah seorang pembentuk yang kuat dapat membuat seseorang tidak berdaya dengan menggunakan nama sejati mereka? Atau dengan cara lain memperoleh kekuatan atas orang tersebut? Rain belum cukup tahu tentang Saping untuk memastikan kesimpulannya. Namun dia juga tidak berencana untuk membagikan nama sejatinya kepada siapapun. Bagaimanapun, kebangkitannya dan keberadaannya sangatlah tidak biasa, dia tidak perlu menarik perhatian yang tidak semestinya. Sunyi menatapnya diam-diam selama beberapa saat, lalu menambahkan dengan nada muram, jangan asal memberitahu semua orang tentang kelemahanmu. Aku mengerti, kau harus memberitahu Tamar. Tapi tunjukkanlah kebijaksanaan dan pengendalian diri, ya? Kau tahu betapa rapuhnya dirimu karena kelemahan itu. Rain menyeringai. Lagi pula, aku tidak berencana untuk memberitahu siapapun. Ya, untuk saat ini, mungkin Rai dan Fleur di masa mendatang. Dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dengan ekspresi jengkel di wajahnya. Terserah. Lakukan sesukamu. Lanjutkan, baca sisa runenya. Rain masih mencoba bunyi nama sejatinya, tetapi dia juga penasaran untuk melihat apa lagi yang bisa ditunjukkan gelang cantik itu padanya. Jadi dia kembali ke rune. Nama, Rain. Nama asli, janji langit yang jauh. Peringkat, bangun. Inti jiwa, 564/1000. 237/5000. Rain menatap rangkaian rune terakhir itu dengan bingung. Dia tahu apa arti penghitung pertama, itu jelas merupakan ukuran kejenuhan inti jiwanya. Dia telah berada di Godgrave selama beberapa bulan sekarang, setelah berpartisipasi dalam banyak pertempuran. Kontribusinya juga tidak sederhana, yang berarti dia dianugerahi banyak pecahan jiwa. Tentu saja Rain telah mencatat skor mentalnya, dan hasilnya hampir identik dengan apa yang ditunjukkan oleh rune. Bahkan tanpa menghitung, dia bisa merasakan seberapa kuat dirinya sejak kebangkitan. Tapi apa sih angka kedua itu? 237. Dari 5.000, apa artinya? Dia menatap Sunyi dengan pertanyaan yang terdiam, namun terdengar cukup keras di matanya. Dia terkekeh. Ah, itu, inti jiwamu agak istimewa. Loh. Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan nada merenung, ada beberapa orang yang terbangun dengan konstitusi jiwa yang unik. Misalnya, saya mengenal seorang wanita yang inti jiwanya dapat tumbuh terus-menerus, tidak terkekang oleh keterbatasan yang dimiliki oleh kebanyakan orang yang terbangun.
Saya juga mengenal orang-orang yang dapat membentuk beberapa inti jiwa yang mirip dengan makhluk mimpi buruk. Namun, Anda berbeda. Kakaknya menggaruk bagian belakang kepalanya. Sulit untuk dijelaskan, mengingat saya sendiri belum memahaminya sepenuhnya. Anggap saja jiwa Anda terhubung erat dengan hakikat dunia. Jadi, Anda memiliki akses ke suatu bentuk hakikat roh. Hakikat roh itu tidak langsung memenuhi inti jiwa Anda, dan, oleh karena itu, tidak membuat tubuh Anda lebih kuat. Namun, hakikat itu masih di bawah kendali Anda. Mata Rain terbelalak saat dia menyadari sesuatu. Tunggu, apakah itu sebabnya laut jiwaku terlihat seperti itu? Laut jiwanya sama sekali tidak seperti yang digambarkan dalam buku. Permukaannya memang seperti lautan yang tak berujung, dan memang ada matahari yang indah, representasi inti jiwanya, yang tergantung tinggi di atas air. Dengan lampu-lampu kecil yang mewakili kenangannya yang mengorbit di sekitarnya. Atau setidaknya begitulah keadaannya sebelumnya. Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu telah berubah, dan matahari yang bersinar itu dikelilingi dan sebagian tertutup oleh awan-awan yang melayang tanpa tujuan. Saat ini, hanya ada beberapa awan, tetapi ia menyadari bahwa jumlah mereka terus bertambah. Laut jiwanya sudah tampak agak kelabu dan penuh badai, dengan angin dingin yang mengganggu permukaan airnya yang jernih. Sunyi mengangguk. Benar, awan-awan itu adalah representasi dari esensi roh yang telah berhasil kau kumpulkan. Aku tidak yakin bagaimana kau dapat menyerap lebih banyak, tepatnya, itu, kau harus menemukannya sendiri. Mencari cara untuk memperdalam hubunganmu dengan dunia seharusnya menjadi arah yang benar, menurutku. Dia tersenyum penuh arti. Tak perlu dikatakan lagi, akan sangat bermanfaat bagimu untuk mengumpulkan saripati roh sebanyak mungkin. Budak Bayangan Bab 2038, Jiwa Seorang Penyair. Sunyi tersenyum. Tak perlu dikatakan lagi, akan sangat bermanfaat bagi Anda untuk mengumpulkan sebanyak mungkin saripati roh, semakin dalam cadangannya, semakin baik. Belum lagi kita tidak tahu bagaimana memenuhi jiwa Anda dengan saripati roh akan menguntungkan transformasi inti jiwa Anda pada akhirnya. Itu mungkin akan menjadi anugerah selama kenaikan Anda. Lalu, senyumnya memudar, digantikan ekspresi serius. Namun, perlu diingat satu hal. Ikatan antara jiwamu dan dunia ini adalah hubungan yang berjalan dua arah. Jadi, meskipun kamu mampu menyerap esensi roh dari dunia, kamu juga bisa membocorkannya, kurasa. Bahkan, sedikit saja dari esensi itu tampaknya merembes keluar sepanjang waktu, terlebih lagi saat kamu sedang dilanda emosi yang kuat. Jadi, kendalikan dirimu dan jangan menyirami dunia dengan esensi jiwamu, yang menyebabkan awan badai berkumpul, atau menghilang, terutama di sini, di Godgrave. Rain menatapnya tak percaya. Memperdalam hubungannya dengan dunia, mengumpulkan lebih banyak esensi spiritual, menguasai dan menyimpannya dalam jiwanya. Badai acak, apa sebenarnya yang dia bicarakan? Apa sebenarnya hakikat roh itu? Dia menyipitkan matanya. Lalu bagaimana aku bisa melakukan itu? Tolong beritahu aku. Sunyi menyeringai nakal. Bagaimana aku tahu? Aku tidak tahu. Aku bisa memperkirakan nilai numerik dari esensi roh yang terkandung dalam jiwamu karena tanda bayangan. Tetapi pada akhirnya, itu adalah jiwamu. Rain mendesah. Benar. Jadi, dia harus mencari tahu sendiri. Seolah-olah aku belum punya cukup banyak hal untuk kupahami sendiri. Tetap saja, itu adalah kabar baik. Memiliki lebih banyak esensi memang merupakan impian setiap orang yang terbangun. Akan lebih baik jika inti jiwanya memiliki kapasitas yang sangat besar. Sehingga meningkatkan tubuhnya 6 kali lipat.
Tetapi memiliki cadangan esensi tambahan juga merupakan kabar baik, terutama mengingat bahwa batas maksimumnya tampaknya jauh lebih besar daripada inti jiwa. Semua esensi ini mungkin berguna saat dia mulai mempelajari sihir. Masih memikirkan fakta bahwa jiwanya, tampaknya, agak aneh, Rain mengalihkan pandangannya kembali ke Rune. Apa yang dilihatnya membuat matanya berbinar. Itu adalah daftar kenangannya. Kenangan, kain kafan dalang, binatang pemangsa, tempat berisi esensi, tas penahan, kantin hijau. Jika terjadi keadaan darurat, beban berat, pinggiran kota di siang hari, jangan lukai diri sendiri, piece de resistance, keselamatan pertama, gelang serbaguna yang mewah. Dia menatap yang terakhir itu sejenak, lalu memutar matanya dan berkonsentrasi pada memori yang pertama. Rune baru menyala di udara. Memori, kain kafan dalang. Tingkat memori, terbangun. Tingkat memori, V. Tipe memori, armor. Deskripsi memori, seekor cacing keraguan pernah menemukan jalannya ke dalam hati seorang raja yang saleh. Seiring berjalannya waktu, raja itu dilahap dari dalam dan menjadi bonekanya. Seumur hidup kemudian, cacing dalang melarikan diri dari tubuh raja yang sudah mati, meninggalkan kepompong sutra hitam. Tidak seorang pun tahu kemana perginya, namun, begitu orang-orang berani mendekati kastil yang sunyi itu. Mereka menemukan sutra itu di antara tumpukan tulang yang digerogoti dan membentuknya menjadi baju zirah. Pesona memori, daya tahan yang ditingkatkan, tidak diragukan, berkah roh. Dia menggigil. Deskripsi itu tidak menyeramkan sama sekali. Lalu Rain melirik kakaknya. Kurasa aku salah tentang dia. Bagaimanapun, ia bisa menghasilkan sesuatu yang bermakna untuk ditulis. Kisah mengerikan tentang raja kuno itu memikat sekaligus mengharukan. Dan dia memiliki keuntungan besar jika dibandingkan dengan semua awaken lainnya, gelang praktis mewahnya. Tidak, dia menolak menyebutnya seperti itu, tidak hanya menunjukkan padanya setiap pesona yang dimiliki memori, tetapi juga menjelaskan efek dari pesona tersebut secara terperinci. Berusaha tidak memikirkan ngengat raksasa, Rain mengalihkan pandangannya ke memori berikutnya. Alisnya sedikit berkerut. Memori, binatang pemangsa. Tingkat memori, terbangun. Tingkat memori, 3. Tipe memori, senjata. Uraian memori, busur ajaib yang dibuat khusus, diterima sebagai ganti kupon memori eksklusif di Brilliant Emporium. Dia terdiam sesaat, lalu mengalihkan pandangannya ke bagian paling bawah daftar. Kerutan di alisnya semakin dalam. Memori, Essence Quiver. Tingkat memori, terbangun. Tingkat memori, 2. Tipe memori, alat. Deskripsi memori, tempat anak panah ajaib berkualitas tinggi, diterima sebagai hadiah di Brilliant Emporium. Beli 1, dapatkan 1 gratis. Jadilah klien hari ini. Rain mengerutkan kening dalam saat dia melihat memori berikutnya. Memori, tas penahanan. Deskripsi memori, kali ini aku benar-benar mengalahkan diriku sendiri, jika boleh kukatakan begitu. Lagi pula, mengapa aku repot-repot dengan deskripsi ini? Dibutuhkan esensi untuk merangkai setiap huruf. Rain mendesah dalam-dalam, memejamkan matanya beberapa saat, lalu menatap kakaknya dengan ekspresi aneh. Dia tersenyum. Apa? Kenapa kau menatapku seperti itu? Dia menarik napas sambil perlahan menghitung sampai 10 dalam hatinya. Lalu, sambil menggelengkan kepalanya, Rain mengalihkan pandangannya dari daftar ingatannya dan mencoba berkonsentrasi pada rune lainnya. Aku akan memaksanya menulis ulang deskripsi ini, bahkan jika itu akan berakibat kematianku. Rune tersebut berbunyi, gema, atribut, penyair, hati dewa, tanda bayangan.
Penyair uraian atribut, jiwamu selaras dengan melodi nama-nama. Irama hatimu membentuk keinginannya. Tidak ada kejutan di sana. Godehard deskripsi atribut, hatimu terikat erat dengan dunia. Sunni sudah menjelaskan hal ini ketika berbicara tentang inti jiwanya. Namun, pilihan nama itu sebenarnya cukup menyentuh. Mark of Shadows deskripsi atribut, kamu adalah putri bayangan yang memiliki tanda penguasa mereka. Bayangan mengenali kamu sebagai salah satu dari mereka. Senyum lebar muncul di wajah Rain tanpa keinginannya. Jadi sekarang sudah resmi, aku seorang putri, kakaknya menyeringai. Tentu saja, Rain membeku. Tunggu. Apakah aku mengatakannya keras-keras? Dia tertawa pelan. Tidak. Tapi itu terlihat jelas di wajahmu. Dia melemparkan tatapan mengancam ke arahnya, lalu kembali menatap Rune. Hanya ada beberapa senar yang tersisa. Aspek, jangkar alam mimpi, kelemahan, mahkota duri. Deskripsi cacat, Anda tidak dapat membunuh. Dan begitu saja, pikiran Rain kembali ke flow-nya. Dia mendesah, menutupi gelang indah itu dengan lengan kain kafan dalang, lalu berbaring kembali. Menatap atap tendanya, Rain terdiam beberapa saat, lalu bertanya dengan nada muram, Sunni, menurutmu, apakah semuanya akan baik-baik saja? Maksudku, semuanya. Dia tidak langsung menjawab, menatapnya dari kegelapan. Akhirnya, senyum pucat muncul di bibirnya. Kakaknya mengangguk. Tentu saja, itu janjiku. Budak Bayangan bab 2039, Putri di Menara Gading. Keheningan yang tenang di Menara Gading terganggu oleh bunyi denting baja. Suara gemuruh pedang yang beradu bergema dari dinding putih bersih, dan hembusan angin kencang menghantam mereka seperti pendobrak. Namun, tidak ada pertempuran yang berkecamuk di bawah atap pagoda besar itu. Sebaliknya, 3 sosok bergerak melintasi lantai dalam tarian yang anggun, mengayunkan bilah pedang yang terbuat dari bayangan satu sama lain. Mereka adalah Nevis dan Sunni, 2 inkarnasinya, tepatnya. Changing Star telah diusir dari pasukan utama Sword Army, tetapi Firekeeper tidak. Itu juga merupakan bagian dari hukumannya. Dan meskipun Sunni dapat melihat bahwa dia khawatir dengan orang-orangnya, dia dengan egois senang bahwa mereka praktis memiliki seluruh Pulau Gading untuk diri mereka sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengganggu mereka, jadi mereka dapat menghabiskan waktu bersama sesuai keinginan mereka. Dan mereka telah melakukannya. Rasanya aneh, menikmati hari-hari hangat yang penuh kepuasan dan kebahagiaan di tengah perang yang penuh bencana, tetapi dia tidak mengeluh. Jauh dari itu. Sebaliknya, ancaman mengerikan dari perang yang mengancam membuat setiap momen yang mereka lalui bersama terasa jauh lebih hidup dan berharga. Terutama karena mereka merasa hari-hari ini adalah hari-hari tenang terakhir yang bisa mereka nikmati sebelum badai yang tak terelakkan datang. Ada berbagai macam kegiatan santai yang telah mereka lakukan sejak Nevis kembali ke perkemahan utama. Tetapi hari ini, mereka menjalani jenis aktivitas fisik yang berbeda. Pertarungannya tenang, tetapi seni pertempuran transenden mereka masih punya cukup ruang untuk mengekspresikan diri sepenuhnya. Sunni menikmati perasaan lengkap, bebas, dan kemungkinan tak terbatas yang diberikan seninya kepadanya. Seni itu anggun, sangat mudah beradaptasi, menakutkan, dan, yang terpenting, benar-benar mematikan. Dia telah menguji potensinya yang menakutkan selama pertempuran Godehard, tetapi beberapa kekuatannya telah dibatasi saat itu. Tentu saja, itu tidak benar-benar merugikan seninya, sebaliknya, itu adalah konfirmasi yang tak terbantahkan dari sifatnya yang mematikan dan desainnya yang berbahaya. Seninya yang tak berbentuk cukup fleksibel untuk melayaninya dengan baik bahkan ketika ditempatkan di bawah batasan yang paling keras, bagaimanapun juga,
seperti yang diinginkannya. Itu adalah salah satu aspeknya yang paling berbahaya. Namun sekarang, tidak ada lagi batasan yang dikenakan pada Sunni, yang memberinya kesempatan untuk merasakan keseluruhan repertoar seninya. Tentu saja, Nevis sendiri adalah pendekar pedang yang hebat. Tidak peduli seberapa mematikan seni miliknya, Sunni kesulitan menghadapi lawan yang hampir abadi. Dia penasaran untuk mengetahui bagaimana pertempuran itu akan berakhir jika mereka berdua serius tentang hal itu, dan tidak terkekang oleh besarnya kekuatan yang mereka lepaskan. Apa yang akan terjadi jika 7 inkarnasinya ada di sini? Bukan hanya 2, jika Nevis melepaskan apinya sepenuhnya, jika mereka tidak peduli untuk saling menyakiti atau membiarkan lingkungan mereka tetap utuh. Sejujurnya dia tidak yakin. Satu-satunya yang dia tahu adalah bahwa kam utama pasukan pedang mungkin akan dihapus dari keberadaan. Sunni sedang bersenang-senang, dan dia merasa bahwa Nevis juga menikmatinya, bahkan lebih dari dia, kemungkinan besar. Namun tentu saja, perdebatan ini bukan hanya untuk kesenangan mereka. Ada alasan praktis juga. Dalam beberapa minggu sebelum Nevis dipanggil kembali ke garis depan, Sunni harus menyelesaikan penempaan pedangnya. Dia telah mempersiapkan diri untuk momen ini selama berbulan-bulan sekarang, dan sebagian besar persiapannya berkaitan dengan mempelajari cara bertarungnya. Dari menghabiskan waktu di aula bela diri sewaan di Bastion hingga mengamati Nevis dalam pertempuran sesungguhnya, Sunni telah belajar banyak. Duel hari ini adalah pelajaran terakhir, dan dia menyerapnya dengan seluruh jiwanya. Akhirnya, karena sangat kelelahan, mereka berhenti. Tidak ada yang menang. Bukan berarti meraih kemenangan adalah sebuah poin. Nevis tersenyum puas, menyeka keringat di dahinya, dan menarik napas dalam-dalam. Dadanya naik turun, membuktikan betapa melelahkannya pertarungan itu. Dan membuat mata Sunni berkelana. Ilmu pedangmu telah berubah. Ada rasa ingin tahu dalam suaranya, juga sedikit tanda persetujuan. Sebagian diri Sunni terkejut karena dia menyadarinya, namun sebagian besar dirinya terlalu asyik dengan pemandangan butiran-butiran keringat berkilauan di kulitnya yang seputih gading, wajahnya yang sedikit memerah. Dan lekuk-lekuk tubuhnya yang menggoda yang dibentuk oleh pakaian latihannya yang tipis. Aku dalam masalah. Terlalu banyak yang harus dilakukannya hari ini dan dia tidak bisa membiarkan dirinya terganggu. Hanya saja pengendalian dirinya mulai goyah ketika menghadapi kesulitan yang tak tertanggulangi. Sunni mengangguk tanpa sadar. Ya. Aku jarang mendapat kesempatan untuk mengeluarkan bakatku sepenuhnya. Peristiwa baru-baru ini adalah salah satu kesempatan tersebut, dan itu memberiku dorongan terakhir yang kubutuhkan untuk berkembang. Mandi air dingin. Benar, itu yang aku butuhkan. Nevis mengamatinya beberapa saat, lalu bertanya dengan nada geli, apa yang sedang kamu pikirkan? Sunni hampir tersedak. Hanya saja, kami berkeringat. Kupikir mandi air dingin tidak akan ada salahnya. Dia menatapnya, lalu tersenyum dan meregangkan tubuhnya dengan santai. Sunni sudah berusaha keras menahan diri, dan sedikit pesta visual yang sangat merangsang itu hampir membuatnya gila. Tiba-tiba, ia beruntung karena Blood Wave ada di sana, mencegah darahnya mengalir ke tempat yang salah. Meski begitu, matanya masih tampak tajam dan lapar. Nevis terkekeh dan berkata dengan nada polos, baiklah, kita bisa berenang menyegarkan diri di danau, jika kau mau. Tentu saja, Sunni tidak bisa tidak mengingat saat terakhir mereka bermain air bersama, saat kencan yang indah di pantai. Baju renang itu, pupil matanya sedikit melebar. Tidak. Berenang di danau tidak akan membantu situasi sedikit pun. Malah, itu akan memperburuk keadaan 10 kali lipat.
Dia terdiam beberapa saat, lalu menggunakan seluruh kekuatan kehendak transendennya untuk menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak, maksudku, ya, 100 kali, ya, tapi mari kita lakukan itu di malam hari. Nevis terdiam sejenak, lalu mengangkat bahu. Dia hampir tampak kecewa. Sesuai keinginanmu, kita memang punya banyak hal yang harus dilakukan hari ini. Menyesali semua pilihan hidupnya, Sunny mengangguk dengan putus asa. Baiklah, untuk saat ini, mari kita makan sebentar dan mulai bekerja. Keduanya berpisah sebentar untuk menyegarkan diri, lalu bertemu lagi di gazebo indah di belakang pagoda besar. Di sanalah lengkungan batu yang dulu mengarah ke Menara Ebony berada. Sekarang setelah jarak yang sangat jauh memisahkan kedua pulau terbang itu, hubungan di antara mereka terputus. Dan portal itu tidak dapat diaktifkan lagi. Sebagai gantinya, sebuah meja batu berukir indah ditempatkan di gazebo, di mana Sunny kini menyiapkan sarapan ringan. Mereka berdua menikmati hidangan lezat dan sedikit anggur yang menyegarkan sambil mendengarkan suara damai dedaunan yang bergesekan dari hutan terdekat. Sunny tak dapat mengalihkan pandangannya dari Nevis. Duduk di sana di tempat teduh, mengenakan tunik putih sederhana, tersenyum tipis sambil menyeruput anggur dingin. Dia tampak sangat cantik. Dia tampaknya sudah pulih sebagian besar setelah melepaskan aspeknya selama pertempuran, lebih cepat dari biasanya. Senang melihatnya, menyadari tatapannya, Nevis tersenyum. Jadi, apakah kau akan menjelaskan apa yang kau minta agar aku tafsirkan atau tidak? Budak Bayangan bab 2040, kurangnya simetri. Sunny tiba-tiba merasakan luapan emosi. Bukan karena itu rahasia, dia memang telah menyuruh Rain untuk merahasiakan nama aslinya, tetapi itu tidak termasuk Nevis. Sebagai orang yang telah membantunya dan Casey menafsirkan maknanya, dia sudah mengetahuinya. Tidak, itu hanya karena dia bertanya. Baru-baru ini, Sunny menyadari bahwa Nevis hampir tidak pernah menanyakan apapun kepadanya. Ia tahu itu sebagian karena ia samar-samar menyadari bahwa Nevis tidak dapat menjawab beberapa pertanyaan, dan menghormati permintaannya untuk menyimpan beberapa rahasianya. Namun dia tidak dapat menahan perasaan bahwa hal itu juga terjadi karena dia tidak cukup peduli untuk bertanya. Hubungan mereka saat ini penuh dengan percikan api. Para dewa tahu mereka tidak malu untuk berbagi kasih sayang. Faktanya, karena keduanya adalah orang suci, beberapa hari terakhir cukup menegangkan bagi Menara Gading. Mereka juga menikmati kebersamaan di saat-saat yang lebih damai. Ada rasa saling percaya dan hormat, serta sedikit kelembutan di antara mereka. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Rasanya jauh lebih indah daripada yang pernah ia impikan. Namun, pada saat yang sama, Sunny menyadari, terkadang sangat menyadari, bahwa hubungan mereka tidak simetris. Bagaimana mungkin, padahal dia adalah seseorang yang Nevis pikir baru ia temui beberapa bulan lalu? Tentu saja, dia menyukainya. Mungkin dia bahkan tergila-gila padanya. Bagi Nevis, dia bukan orang asing yang biasa, sama sekali tidak. Dia adalah kekasih pertama dan satu-satunya, dan fakta bahwa dia telah meninggalkan kesendiriannya dan memilihnya di atas semua orang di dunia menunjukkan betapa istimewanya dia di matanya. Dia tidak memiliki kenangan tentangnya, tetapi hatinya sepertinya mengingatnya. Meski begitu, kenyataan pahitnya tetap ada. Dibandingkan dengan kedalaman perasaan Sunny terhadap Nevis, perasaannya sendiri relatif dangkal. Jadi, dia bisa saja merasa nyaman dengan kondisi hubungan mereka saat ini. Tapi dia tidak. Bahkan saat tenggelam dalam kebahagiaan, bahkan saat hasrat terdalamnya terpenuhi dan harapan terliarnya terlampaui 10 kali lipat. Dia masih menginginkan lebih.
Dia menginginkan lebih lagi. Bagaimanapun juga, Sunny adalah orang yang rakus. Dia ingin dia mengingatnya, tapi itu mustahil. Jadi, dia ingin setidaknya wanita itu ingin tahu tentangnya, semua hal yang perlu diketahui, dan lebih banyak lagi. Dia ingin wanita itu mengajukan pertanyaan, meskipun dia tidak bisa menjawabnya. Itulah sebabnya Sunny sangat terkejut ketika mendengar Nevis mengambil inisiatif bertanya kepadanya tentang sesuatu yang berarti. Mungkin dia perlahan mulai menyukai wanita itu. Perlahan, tapi pasti. Dia tersenyum. Baiklah, tentu, aku akan memberitahumu. Jika kau harus tahu, itu adalah nama sejati. Nevis terkekeh. Ya, kupikir begitu. Itu cukup jelas. Tapi siapakah nama aslinya? Sunny ragu-ragu sejenak, lalu bersandar. Kurasa aku belum pernah menceritakan ini kepadamu sebelumnya. Tapi aku punya seorang murid. Dia harus berhati-hati dalam memilih kata-katanya. Nevis telah menyadari hubungan antara dirinya dan Rain di masa lalu, jadi, jika dia ingin Rain mengingatnya, dia harus memastikan untuk menyajikannya sebagai hubungan baru, yang tidak terkait dengan seseorang bernama Lost from Light. Dengan cara itu, dia tidak akan lupa. Nevis tampak terkejut. Penguasa bayangan punya murid. Sunny menggelengkan kepalanya. Orang itu, tidak. Dia agak penyendiri. Aku sudah menyebutkan sebelumnya bahwa salah satu inkarnasiku ada di domain Song, kan? Dialah yang mengajar. Nevis tampak geli. Aku tidak akan pernah terbiasa dengan kemampuanmu itu. Itu sangat hebat, kau tahu? Dia tertawa. Oh, tidakkah aku tahu? Bagaimanapun juga, inkarnasiku itu telah bersamanya selama 4 tahun. Muridku yang merepotkan itu akhirnya bangkit tepat sebelum perang, dan, yang membuatku terkejut dan tidak percaya, memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Song. Jadi, disitulah dia sekarang. Dan karena itu, inkarnasi terakhirku juga. Nevis memiringkan kepalanya sedikit. Ada banyak hal yang harus dicerna dari pernyataan terakhirnya, tetapi dia langsung memahami informasi yang paling penting. Jika muridmu baru saja bangun sebelum perang dan sudah memiliki nama sejati, maka dia pasti sudah menerimanya di mimpi buruk pertama. Dia pasti wanita muda yang sangat istimewa. Aku juga menerima nama sejatiku saat tidur. Seperti ibuku sebelumnya, ada percikan ketertarikan di matanya. Sebenarnya, itu sudah ada sejak Sunny menyebutkan bahwa dia punya murid. Namun setelah membuat kesimpulan keliru bahwa Rain telah menerima nama sejatinya di mimpi buruk pertama, ketertarikan Nev tumbuh. Sunny terdiam sejenak, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Muridku memang sangat istimewa, namun, dia tidak menerima nama sejatinya di mimpi buruk pertama. Faktanya, dia tidak pernah mengalami mimpi buruk. Dia bukan pembawa mantra mimpi buruk. Nevis membeku. Dia tetap tidak bergerak selama beberapa detak jantung, lalu perlahan-lahan menyesap anggurnya dan dengan hati-hati meletakkan gelas di atas meja. Dia tidak terinfeksi oleh mantra? Kamu mengajarinya cara bangkit secara alami? Sunny mengangguk. Butuh waktu 4 tahun, penelitian yang tak ada habisnya, dan beberapa keadaan khusus, tapi ya. Itulah yang terjadi dalam inkarnasiku di domain Song. Nevis tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, percikan putih menyala di matanya. Apakah kamu mengerti apa maksudnya? Dia mendesah. Bagi saya, itu berarti dia tidak harus mempertaruhkan nyawanya dalam mimpi buruk. Tapi ya, saya mengerti. Prestasinya mungkin akan mengguncang fondasi dunia kita, suatu hari nanti di masa depan. Karena itu adalah jalan menuju kekuasaan yang bisa ditempuh umat manusia dan tidak ada kaitannya dengan mantra mimpi buruk. Karena ia menawarkan pilihan,
dan mungkin bahkan kebebasan. Nevis menatapnya dalam diam selama beberapa saat, lalu bersandar dengan ekspresi tertegun. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum cerah dan berkata dengan nada main-main, "Aku bisa menciummu sekarang juga." Sunyi menjawab dengan senyum sopannya sendiri, "Silakan." Pada akhirnya, urusan penting yang harus mereka selesaikan pun akhirnya tertunda cukup lama. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.